ke Polsek Bantul. Pada saat itu bareng kita diterima dengan baik oleh Kabak Kopsel pada saat itu kan, terkait skema pertandingan seperti apa, keamanannya. Tapi yang disayangkan adalah secara legalitas. Kalau secara legalitas ini kita belum, kita masih komunitas. Sekarang ini ada program baru. Oke, datang lagi di episode Rokes. Yang episode kali ini kita ketemu dengan teman-teman DIJ, Daerah Istimewa Jakarta. Dukung Persija. Jakmania, Daerah Istimewa Jakmania. Karena saya dulu kenalnya sama Mas Rifki dulu. Oh iya. Itu udah. Rifki Aditya. Itu saya sebenarnya pengen tanya Mas ini. DIJ ini didirikan tahun berapa? 2007 oleh yang jawab siapa dulu, monggo? Apa ya, untuk segelintir, maksudnya bukan segelintir sih istilahnya, agak para sedikit mungkin, mahasiswa yang ada di Jogja, yang dari orang Jakarta yang pada kuliah di Jogja, yaitu karena sama-sama cinta Persija, akhirnya mereka pas pertandingan Persija lagi main di Jogja, tanpa sengaja mereka berkumpul, terus akhirnya ketemu tinggal di mana, di sini akhirnya tanpa sengaja ya udah berkumpulnya cuma segitu aja sih. Tapi nggak ada bentukan tahun berapa dibentuk itu nggak ada. Kalau dibentuk tahun berapanya itu 2007. Oh 2007 ketika pertama kenal kita Rifki dan lain-lain ya, ketemu sama Abi juga itu ya. Oke. Terus untuk kontribusi Jack Jogja, Jakmania Jogja, Daerah Istimewa Jakmania Jogja ini untuk Persija sendiri apa kontribusinya yang udah pernah dilakukan? Yang nyata kontribusinya nyatanya. Terutama buat di Jogja ya, karena kan teman-teman ini kan tinggal di Jogja kan. Terutama buat di Jogja sendiri apa kontribusinya? Monggo siapa dulu yang jawab? Maaf. Ini saya kenal dulu nih dengan Mas siapa? Mas Adit ya. Adit, Mas Tolib. Mas Tolib terus Theo. Mas Theo. Oke. Mau belajar ya? Saya bekerja. Kontribusi buat di Jogja sendiri. Karena kan kita kan tinggal di Jogja kan. Teman-temannya kan tinggal di Jogja. Mas Ketum. Santai selalu. Karti soal. Bicara kontribusi, maksudnya kontribusi untuk warga atau untuk apa nih? Kontribusi untuk warga boleh, kontribusi untuk sosial boleh, kontribusi untuk Persija boleh. Ceritain aja semuanya di sini karena saya pengen Jakmania Jogja ini loh. Jakmania Jogja itu juga kasarnya. Ini loh, kita gempa itu juga ikut. Kita juga ikut nyumbang, juga ikut apapun itu gitu, apapun itu bentuknya gitu loh. Terutama di Jogja, terus nanti mungkin mengalir ke klub Persija juga. Itu maksudnya seperti itu. Paling yang kalau bicara kontribusi, melihat ke 1 tahun ke belakang menjelang Persija juara, pada saat itu Persija berkandang di Stadion Sultan Agung. Oh di ESA kemarin. Itu pada saat yang memanajemennya adalah Pak Gede waktu itu. Jadi ketika Persija main di Bantul, saya kebetulan selalu dapat perintah untuk membelikan istilahnya sembako. Jadi selama Persija main di Bantul, sebelum pertandingan, manajemen dan tim itu istilahnya silaturahmi ke panti asuhan yang ada di sekitar Bantul. Nah ini lebih keras didengerin bahwa Persija itu kemarin sebelum apa Mas? Sebelum juara kemarin, teman-teman Persija ini membagikan sembako ke panti asuhan ya, ke panti asuhan, dan itu tidak pernah diupload di media sosial manapun. Itu kebaikan kecil seperti itu, dan menurut kita itu kebaikan yang besar gitu loh. Itu kan seperti itu gitu, itu kan nggak pernah diupload, itu kan nggak pernah di share gitu kan, nggak pernah di blow up gitu loh. Terus kalau DIJ sendiri Mas ini itu ada struktur organisasinya, ada anggotanya, ada ketuanya, apa enggak? Ada, karena kan kalau bicara DIJ kita komunitas, organisasi yang sudah pasti namanya organisasi ada strukturnya ya. Lumrah pada umumnya sama. Ya ada ketua, wakil, ada DRT ya. Ada RT juga lengkap, terus pendataan anggota segala macamnya kita semua ada. Regenerasi pun juga ada ya? Iya. Regenerasi itu pasti. Itu pasti organisasi. Ya. Kalau untuk teman-teman DIJ sendiri sih sekarang untuk anggotanya berapa ratus anggota? Jumlah anggota yang terdaftar. Data terakhir yang masuk
itu ada 115. Itu belum yang tidak terdaftar. Belum yang tidak terdaftar ya. Simpatisan. Simpatisan. Bukan liaran tapi pokoknya ya tetap simpatisan. Cuman mungkin mereka tidak mau ikut terlalu rutin karena mungkin masalah kuliah atau dan lain-lain kan. Kesibukan masing-masing. Nah, kesibukan masing-masing benar. Tapi tetap Persija main di mana di Jogja mungkin tetap datang. Nah, benar. Nah, terus ini Mas, membahas masalah pas Persija kemarin terakhir itu kan gagal apa ya? Gagal tanding kan ya? Iya. Pada saat lawan Persibaya ya. Itu pas Piala Liga kan itu kan pas Liga kan. Tapi itu kan bukan final kan? Bukan, itu hanya pertandingan biasa gitu. Jadi sebenarnya ini kejadian menarik. Sebelum pertandingan itu saya dan Bang Adit ketemu dengan pengurus atau penggedenya bonek Jogja. Ada Cak Tulus dan Mas Anom, terus Cak Andi dan lain-lain kita ketemu. Ngobrol bareng, kita duduk bareng, bahkan sampai ngurus ke Polsek Bantul pada saat itu bareng. Kita diterima dengan baik oleh Kabak Kopsel pada saat itu ya kan, terkait skema pertandingan seperti apa, keamanannya. Tapi yang disayangkan adalah pada saat hari H sangat jauh di luar apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita harapkan gitu ya. Itu. Karena dari pihak keamanan sendiri pada saat itu menjanjikan bahwa H-3 untuk daerah stadion itu steril. Tapi faktanya berbeda pada saat itu. Ya, kita tidak bisa di luar kontrol. Iya, udah di luar kontrol kita. Nah, pada saat itu terjadi keributan yang akhirnya meluas menyebabkan pertandingan harus batal. Iya. Itu sangat disayangkan sekali. Itu akhirnya ada pertandingan lanjutan, pertandingan gantian atau pertandingan? Ada, itu di stadion PT IKA. Dengan hasil waktu itu seri. Draw ya. Mungkin juga di samping itu ada kemungkinan nggak bahwa saling menjaga supaya tidak ada keributan akhirnya dibikin draw gitu, ada kepikiran seperti itu nggak? Kalau bicara match scoring kita mungkin sudah hal yang tidak asing lah. Ya mungkin ya benar sih rivalitas ya kan, match scoring itu mungkin daripada ya. Mungkin kan ya kan. Benar. Benar sih. Nah, terus sekarang maaf untuk Jack Jogja ini. Di sini kan tuh banyak tuh di Jogja nih. Ada Jack Jogja, ada Viking Jogja, ada LA Jogja, ada Bonek Jogja. Itu hubungannya gimana antar komunitas ini? Atau tetap ketika bola tetap rivalitas tetap berjalan? Apa ada gathering atau ada gathering atau ada apa gimana gitu? Kalau soal hubungan, jujur DIJ di sini adalah sebagai tamu, ya kan? Untuk di kota Jogja ini sendiri, karena kita pendatang, gitu. Kita menghargai, kita menghormati bahwa di Jogja sendiri itu sudah punya supporter tuan rumah, kalau kita nyebutnya. Ada beberapa supporter ya kan, kita harus menjaga itu. Berkaitan dengan supporter lain yang ada di Jogja kayak teman-teman Bonek, teman-teman LA, ya kan, Arema, terus bahkan Viking sekalipun. Ya itu sebenarnya hal yang harus kita jaga gitu. Kalau dibilang kita dekat sama Bonek, kita dekat. Kita ya ngobrol bareng, ngopi gitu. Itu kan karena di luar konteks sepak bola. Benar. Nongkrong sehat gitu ya. Benar. Nongkrong gini dengan Viking sekalipun gitu. Kalau dia mau nongkrong dengan kita, monggo. Benar. Itu kan. Tapi itu pernah ada tolakan sih di Jogja. Gimana? Udah terrealisasi di Jogja? Belum. Kalau saya secara pribadi pengennya seperti itu. Iya, kalau memang teman-teman dari Viking Jogja memberanikan diri misalnya untuk ketemu ngobrol, saya sangat terbuka. Intinya begitu. Konteksnya mau gitu. Mau. Karena harus jadi masalah gitu. Karena ini di luar lingkup bola gitu loh. Kita berkehidupan sosial gitu kan. Dan ini di kota orang gitu. Iya. Nah, itu yang paling penting. Terus Mas Ali mungkin mau ada yang tanyain. Nah, kalau misal pernah nggak Mas ada konflik-konflik kecil antara pendatang, maksudnya supporter pendatang di Jogja, konflik kecil itu ada. Kita kan nggak tahu sebenarnya, kita nggak ngepoin sana sini. Dan ingat, channel kita ini bukan channel klarifikasi dan bukan channel perdamaian. Bukan ini terus biar supaya sini sana sini damai enggak. Rivalitas itu menurut saya tetap ada. Biarkan rivalitas tetap ada asal sesuai porsi dan jalur.
Karena di balik rivalitas itu pasti ada bisnis lah, ada apalah. Jelas. Ya kalau bicara konflik pasti ada lah. Pasti. Pernah beberapa kali. Mayoritas sih anak muda ya kan. Sudah yang masih fasenya mungkin. Tapi dengan beberapa kejadian yang mungkin jangan besar lah istilahnya. Itu kita bisa akhirnya ngerti secara kekeluargaan, maksudnya kita saling masih bisa dibicarakan dengan kontrol ini juga tak orang. Iya, betul. Dengan kita kontrolnya sesama pendatang dan menghargai dan menghormati tuan rumah itu lebih benar. Tapi untuk ketemu dengan teman-teman dari Bonek, Viking dan lain-lain itu berarti belum pernah terjadi atau pernah terjadi sesekali atau belum pernah sama sekali. Kalau dengan Vikingnya dulu itu pernah. Mungkin pernah ya. Itu mungkin membicarakan satu hal yang ada salah paham atau apa, kita meluruskan dan klarifikasikan itu pernah beberapa kali. Karena ada salah pahaman di jalan dan akhirnya kita selesaikan. Iya, dulu tuh pernah dengar masalah pas nonbar apa ya itu? Sempat ada konflik ya sedikit. Pernah waktu itu saat kalau menurut kita wajar. Ya, wajar. Karena pas match wajar, kalau menurut saya wajar gitu loh. Biarpun diketahui orang semua gini. Kota saya Jogja, maaf saya agak sedikit banyak ngomong nih. Di Jogja biarpun di Jogja tapi ini match kalian, kasarnya gitu loh. Bukan nikmati selama tidak merusak tidak merusak fasilitas yang ada di Jogja. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Nikmati gitu. Kalau semua orang berpikiran kayak Mas Pial, enak-enak aja kita. Cuman kan hanya sebagian kecil yang bisa berpikir seperti itu. Ya, kita nggak bisa ngatur orang buat mikir sama orang kita. Kita enak-enak aja gitu. Rivalitas di kota orang tuh enak-enak aja. Seru asli. Cuma karena ada keterbatasan yang harus kita jaga. Karena menurut saya itu rivalitas itu seru dan harus ada gitu loh. Saya sama ya ada lah, saya sama dengan beberapa orang rival ya tetap rival, ketemu ya tetap rival ya ada porsinya gitu aja. Tapi sesuai porsi pas habis sepak bola ya udah ketemu minum. Kita minum bareng. Tapi pas rival ya udah beda gitu. Beda konteks. Maksud saya seperti itu. Bukan pembelajaran, bukan edukasi, enggak. Karena kita bukan duta perdamaian. Kita bukan apapun terus supaya teman-teman Jackmania damai sama Viking kita enggak. Itu bukan ranah saya dan saya bukannya enggak mau sih, cuman ya itu kapasitas kita buat damaiin orang. Gitu loh, bukan kapasitas kita. Kita sebagai supporter kecil gitu. Suara kita seberapa sih didengar? Ya kan? Iya enggak? Dicuekin. Ketika kita bersuara, siapa sih yang mau dengerin? Kita kan cuman cuman mendukung klub ini cuman mempertahankan identitas ketika identitas kita diinjak sama tim lain. Mungkin seperti itu. Dan itu pernah dirasain nggak di sini? Pernah. Ya, kalau dibilang pernah ya pernah. Karena ya bicara klub kebanggaan ya udah kayak harga diri. Benar. Segala sesuatu bentuk istilahnya teror ya kan yang dilakukan terhadap tim kebanggaan itu kayak kita ngerasa harga diri kita tuh pasti sakit. Kayak nggak ada gitu. Benar. Masalahnya kalau membicarakan bola itu seperti kalau saya sih seperti membicarakan agama. Sensitif. Benar, sangat mengagungkan sangat. Karena ya kalau kita terima kayak gitu ya itu otomatis ada pergerakan itu tanpa adanya suruhan itu muncul dari naluri sendiri gitu. Jadi ketika nih nggak bisa nih Jackmania diejek nih, kita direndahin, kita lakukan pergerakan. Pernah nggak kasarnya ada gesekan antara DIJ ini dengan tuan rumah sendiri? Sepengalaman saya, tuan rumah antaranya sebelah sama tuan rumah kota. Ada nggak? Sepengalaman saya belum pernah ada. Sepengalaman saya itu belum pernah ada gesekan besar. Cuman kalau untuk salah paham, adu argumen atau mengatasnamakan salah satu kubu itu mungkin sering yang berujung klarifikasi. Karena saya dengar nih teman-teman Jakarta ini datang ke Sleman. Saya sebut namanya gitu loh.
Maaf. Karena nggak apa-apa. Maaf. Karena ini channelku bebas. Ini channel bukan channelku sih. Channel ini bebas membicarakan siapapun gitu loh. Karena tidak ada klarifikasi selama orang itu masih hidup gitu loh. Dan yang nyeritain ke saya itu masih hidup gitu loh. Mereka datang ke Sleman, nantangin OF, ngajakin OF, akhirnya terjadi OF juga. Dan teman-teman Jakarta ini menang. Dan mereka balik ke Jakarta lagi dan mereka pulang, mereka tuh berangkat ke Jogja cuman untuk olahraga lah. Kalau kita nyebutnya olahraga bercanda, kita nyebutnya bercanda. Datang ke sini cuma buat bercanda. Setelah bercandanya mereka seru, wah ternyata seru nih bercanda di Jogja nih, seru nih. Mereka balik lagi ke Jakarta. Itu teman-teman DJ tahu nggak itu? Itu teman-teman DJ tahu kabar itu tahu? Tahu sih. Tahu kan? Tahu kabar tentang itu. Ya cuman itu kayak sparring lah kalau kita. Kalau kita kan itu kan bercanda lah. Nanti kalau sparring nggak terlalu galak banget ya kita dipikirnya wah jago berantem gitu kan, nggak, bercanda yang ya bercanda supporter kan seperti itu kan, bercanda supporter gitu loh. Gojekan supporter sah-sah saja dan bahkan tidak menimbulkan masalah sampai ya kan, nggak menimbulkan masalah. Selesai di situ. Selesai. Nah, itu bagusnya itu apa ya, saya senangnya seperti itu gitu loh ya. Setelah kejadian bercanda ini ya udah gitu loh, terus enggak ya terus nyari mana ini Jack Jogja, mana nih yang main gitu ya. Kalau menurutku sih ngapain sih gitu ya, kalau menurut saya sendiri mungkin kan memang beda. Ini kalau teman-teman di IJ ada yang mau gabung nih Mas, misalnya ada pendatang baru kan, ini mahasiswa baru banyak nih, ada yang pengen gabung kemana, misal kita nongkrongnya biasanya anak DIJ di mana gitu, ada? Sebenarnya kita terbuka bagi siapapun yang mau gabung ke DIJ gitu. Kalau dia ngerasa menganggap dirinya Jackmania, dia suka Persija, silakan gabung gitu. Follow di IG bisa, ya kan? Ada Jackmania Jogja di Facebook, kita aktif. IG-nya namanya Jackmania Jogja, DIJ_Jackmania Jogja. DIJ_Jackmania Jogja. Kalau pengen bergabung teman-teman Jackmania yang ada di Jogja, silakan bergabung juga ke sini. Kalau pengen bukan bergabung sih, asalnya mencari saudara. Karena supporter ini saudara, akhirnya ketemunya saudara gitu loh. Saudara kan akhirnya gitu loh. Siapa susah satu susah semua, senang satu senang semua. Karena kan Jogja ini dengan kota pendatang, makanya kan pasti banyak orang yang datang ke Jogja terus Terus kalau hubungan dengan antara DIJ ini sama dengan Persija Persija Pusat ada hubungan nggak? Ada kontak nggak? Jadi oh ini resmi nih, DJ ini resmi nih, itu ada nggak? Kalau bicara legalitas mungkin kalau secara legalitas mungkin kita masih dalam komunitas. Nah sekarang ini ada program baru dari pengurus pusat. Kalau di daerah Jabodetabek itu namanya Korwil. Tahu saya. Tapi untuk di luar daerah Jabodetabek itu ada namanya biro. Biro. Fungsi sama cara kerjanya itu sama dengan Korwil, hanya penyebutannya saja yang beda. Nah saat ini DIJ sedang proses menuju biro untuk pengesahan. Tapi selama ini kita sudah diakui, tapi belum secara tertulis, secara sah, secara hukum gitu. Karena kan saya juga agak sedikit lama sih tinggal di Kebayoran Lama. Iya. Mungkin jadi pendatang juga nih. Pendatang juga, dan kebetulan teman-teman saya ini yang DIJ dulu gitu loh, kayak Gaung dan lain-lain lah pokoknya. Jadi senior ya nganggapnya ya udah gitu loh. Karena waktu pertama kita ketemu mereka itu juga kita main hampir setiap hari sama mereka. Main hampir setiap hari sama teman-teman DIJ, sama Rifki, Gaung, seingat saya Rifki, Gaung, Abe dan dapat ini orang Bantul. Ari atau siapa? Doni. Itu dapat jodoh supporter juga kan. Ya, menurut saya sih kalau selama kita bisa melebur di kota lain itu malah pasti lebih prestasi kan. Iya kan? Karena kalau melebur di kota sendiri kan udah biasa. Coba kalau kita bikin scene di kota lain itu pasti. Terus gini Mas, kalau untuk pendapatan tiket, kalau untuk nyari tiket ketika DIJ ini kan di luar Jakarta nih, ketika tiket itu distribusinya gimana? Kalau misalnya match
untuk di home biasanya ada jalur tersendiri untuk teman-teman outsider. Oh gitu. Jadi kalau ini betul outsider. Outsider. Jadi ada outsider yang sudah menjadi sub core wheel, bagian dari core wheel. Kalau memang yang masih belum memiliki sub core wheel, itu ada jalurnya sendiri saat gitu. Sama match di kandang pun demikian, itu sudah ada koordinator tiket masing-masing. Tinggal kita menyebutkan dari daerah mana dan biasanya satu pintu. Jadi dia tahu nih dari Jogja yang megang siapa, dari Solo yang megang siapa, Jack mana. Jadi semua satu pintu. Langsung ke pusat. Makanya pusat semua ya. Setahu saya kan dulu pengalaman saya yang pernah ketemu sama Sabian, dia yang ngurusin tiket waktu Jakarta bertandang ke Jogja, dia yang ngurusin full tiket dari Jakarta. Apakah teman-teman DJ seperti itu juga gitu? Iya, kalau misalkan katakan pertandingan di Bantul, semua daerah pasti memiliki koordinator tiket masing-masing dan itu nanti akan terhubung langsung ke pusat. Oleh jadi diwakilkan biar pendistribusiannya merata. Maaf nih, nanya agak sedikit melenceng. Boleh. Permasalahan ribut kemarin itu masalahnya apa sih? Yang terakhir antara Jakarta sama Surabaya. Setahu kalian aja. Setahu jawab boleh, nggak boleh. Karena kan setahu ini kan berita yang di sini kan simpang siur. Ada yang katanya minta minum masuk ke bis, teman-teman GK. Ada yang katanya seperti ini, seperti ketemu itu. Di pantai terus berantem. Silakan aja. Menurut versi kota masing-masing. Kalau waktu itu sebenarnya pas ribut itu nggak lama kita di lokasi ya. Itu abis ribut kita di lokasi. Setelah kejadian. Begitu kejadian ribut, saya dapat kabar. Posisi belum siap. Langsung kita meluncur. Belum siap tawuran atau belum siap apa nih? Belum siap, masih di rumah. Baru bangun. Karena malamnya habis jamu tamu. Oh, malamnya habis itu ya? Primat syndrome. Primat syndrome. Oke. Sindrom, bangunnya kesiangan, ditelepon, nggak siap, nggak taunya di sana udah tawuran. Udah kejadian. Kita juga nggak tahu seperti apa, awalnya seperti apa. Oh, berarti emang. Tapi dari isu-isu itu ada nggak kejadiannya seperti ini? Tidak menyalahkan salah satu pihak. Kasarnya apa yang teman-teman DIJ tahu waktu itu? Kejadiannya seperti apa awalnya? Karena kan bukan klarifikasi, karena kan pasti dari pihak sana kan juga pasti punya pembenaran sendiri kan. Masih punya pembenaran masing-masing. Lihat di akap besok itu juga ada pembenaran masing-masing ada pembenaran masing-masing ada, dan mereka juga mungkin ada yang mengakuin salah, ada yang ngakuin ya ini bener mas, ini menurutku ini bener menurutku, karena semua orang pasti nganggep bener. Itu juga seperti itu. Iya kan, pasti semua orang nganggep bener gitu. Ayo jawab. Awalnya gimana? Kalau menurut pengetahuannya awalnya gimana sih? Kalau bicara awal, saya nggak bisa jawab karena saya nggak ada di lokasi. Tapi kalau isu-isu yang bicara isu, ya seperti yang tadi Mas Biel katakan, mungkin istilahnya minta rokok, gitu, minta minum. Cuman pada saat itu juga kita punya kapasitas untuk memberikan, bahwa kan kita punya anggota nih. Misalnya jumlahnya sekian tuh anggota kita, ternyata harus diberikan ke orang lain gitu. Otomatis kan kurang. Nah, tapi setelah diberikan mereka merasa kurang juga. Jadi yang minta si A, nanti si B sampai si Z datang gitu. Masuk semua gitu. Yang minta rokok tadi itu bonek liar ya? Bonek liar. Bonek liar katanya masuk ke dalam bisnya Irland. Kalau Irland setahu saya seperti itu. Masuk ke bisnya Irland, katanya loh, si Irland cerita sama saya, Mas itu udah saya kasih rokok, saya kasih makan, tapi kan saya nggak mungkin ngasih makan semuanya, karena saya juga punya anggota. Irland seperti itu bilangnya. Padahal waktu itu juga kita minum bareng tuh sama teman-teman dari sebagian dari Greenot, sebagian dari anak-anak Kurvan, sebagian dari Arwane Gaung. Kita minum di tempatnya Gudel di Luano. Ya kan? Kita kan di situ kan, kita minum bareng gitu. Ada bonek, ada teman-teman jadi satu. Tahu-tahu tawuran, akhirnya pada bilang matiin semua daripada yang di sini ikut ribut ya kan. Ikut gak enak. Kan kita sama-sama gak enak gitu kan. Kita mau ribut di situ, kita dikira bantuin salah satu atau gimana, kita gak enak gitu. Udah matiin HP lah. Ya, kalau isu berkembang seperti itu bener atau enggak? Ya kalau memang yang diucapkan Nabi Irland demikian karena beliau ada di lapangan, ya mungkin benar. Oh iya, begitu. Versi kita mungkin seperti itu. Versinya ya. Versinya itu. Begitu ya. Versinya kita seperti itu.
versinya yang ikut. versi yang bukan ikut karena emang ngono Irland ning kono. Ya kan kita nggak tahu kebenarannya mas. Makanya Iya, kita tanya. karena kan waktu itu Irland karo si Alek. Alek yang cerita, Irland yang cerita. Alek cerita juga. Seperti ini Mas Piel masalahnya. Maaf Mas kalau bikin rusuh di kota Mas Piel dia bilang gitu. Ya, Kita tuh sempat mau ngirim makan waktu itu. Serius. Tapi kita dipukul balik sama polisi, kita nggak boleh kita masuk. ngirim makan. kita nggak bisa masuk. Karena ngirim makan tuh maksudnya buat bareng-bareng Buat apa ya? bareng-bareng lah kita. Buat teman-teman Surabaya, buat teman-teman Karena emang Jackmania nggak bisa keluar kan mereka. Iya. terus terang kan mereka nggak bisa keluar, diserang terus sama ya tau lah kalau kita sebut di sini nanti saya dibredel kan. Itu kita kirim makan apa ya, teman-teman tuh pada patungan gimana caranya ini teman-teman ini biarpun mereka bukannya ngerusak sih, biarpun mereka ribut di sini mereka tetap butuh makan. Masalah Makan ngerusak tuh apa enggak penting, kan? makan tuh Masalah penting. ngerusak apa enggak Makan kan tuh penting. kalian sendiri yang nuker gitu. Masalah ngerusak apa enggak kan? Ketika makanan datang itu mungkin masalah masih bisa udah kenyang, udah kasarnya yang Jogja loro gori kena sego mari. Kena sego mari. Terus mari. Kan, terus bisa dibicarakan apa yang perlu dibicarakan gitu kan. Seharusnya sebenarnya seperti itu. Cuman kita ngirim makanan kita dipukul balik, dipikirnya kita mau ikut-ikutan. Padahal kita udah bawa nasi tuh. Cuman enggak seberapa. Kita bawa nasi, bawa Cuman aqua. kita bawa nasi angkringan. Cuman nasi angkringan yang 1.500 itu maksud kita itu apa ya? Hal yang sesuatu yang besar bagi mereka yang di dalam itu gitu loh. Mereka itu sama makan sekali nggak bisa loh dari pagi loh. Dari pagi loh mereka loh. Dari pagi diserang gas air mata terus. Iya kan? Ketika ada makan satu bungkus pun Bukannya kita mendukung buat bukannya mereka kita tawuran. mendukung buat tawuran enggak gitu loh. Isi tenaga. Tapi ya semua orang ya tapi ya terus terang aja mereka dari pagi nggak makan, nggak minum. Kepedulian kita mungkin sebatas itu aja gitu loh. Cuman ya itu gitu, kejadiannya seperti itu. Terus pas setelah kejadian itu ada saling klarifikasi atau Kedua belah pihak kedua belah pihak antara teman-teman Jackmania sama teman-teman Bonek Bonek ada yang Jogja dulu aja, maksudnya Bonek Jogja sama Jackmania Jogja itu nah ada yang terutama yang di Jogja nih. Sebenarnya sih setelah kejadian itu kayak kita lucu ya. Malam sebelum pertandingan kita bisa ngebaur bareng. Cuman setelah kejadian itu kita benar-benar lost contact dengan Catul, Mas Ano. Mungkin ya karena mereka juga. Tapi selang seminggu saya coba komunikasi. Mereka ternyata harus mengurusi begitu banyak masalah yang masuk. Benar. Pengurusnya. Benar. Maksud saya kan saya mencoba mengkomunikasikan kan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, tetap menjaga istilahnya silaturahmi bener. Catulus dan Mas Anom dan mereka juga ya ketika ketemu tidak saling menyalahkan, justru malah yang ada kecewa. Iya, kenapa bisa Dari pihak kita kecewa, dari pihak mereka kecewa. Maksudnya kalau ini misalnya match ini terjadi, Bonek dengan Hikmahnya bisa satu tribun, ini kan menjadi hal yang Tahu nggak ada omongan seperti ini kemarin tuh ada omongan rival Persija itu rival Persebaya itu sebenarnya siapa? Bukan karena Bonek. Rivalnya itu ketika rival ketemu setelah itu ya udah. Bonek pun di Jakarta disambut baik. Nah itu dia sampai ngakuin Bonek ketika memperjuangkan pas Persebaya di dualisme itu di teman-teman Jackmania mempersilahkan datang, tidak mengganggu sama sekali. Sampai mereka bilang rival Persija mas, rival Persebaya, rival Bonek bukan Persebaya, rival Bonek itu Persija. Kalau Malang itu nggak ada apa-apanya. Malang itu bukan rival kita. Kasarnya mungkin ya, maaf aku harus Malang dan apapun enggak, cuman itu dari pembicaraan dengan teman-teman Bonek kemarin, teman-teman Bonek bukan Bonek, Greenwood Bonek, dia bicara seperti itu. Rival kita ya Persija. Maksudnya rival bukan rival itu terus harus bunuh-bunuhan, enggak seperti itu. Tapi mereka bilang rival sehat. Sehat loh. Rival ketika ketemu di pertandingan ya berantem. Harus. Ketika tidak ada pertandingan ya udah. Bersosialisasi hidup itu yang saya suka seperti itu gitu loh. Saya sampai pernah pengen bilang bahwa rival Jogja sebenarnya itu Solo
Saya pengennya bilang seperti itu. Malah bukan tetangga. Karena tetangga itu lahir tahun berapa? Tahun 76. 4 tahun sebelum saya lahir. Tua banget. Bukan aku ngecel, bukan aku ngecel, bukan piye-piye enggak. Cuman rival kita sebenarnya iki ya Solo. Ya, Solo. Ini tetangga yang mana sih? Ya Elor, Sleman, PSS. Saya jelasin. Soalnya kan ada gitu, ya. Oh, enggak ada gitu, enggak kita anggap. Bukan enggak kita anggap, cuman karena mereka enggak pernah membuat ulah dengan kita sama sekali. Sama sekali belum ada bentrok yang signifikan. Bentrok-bentrok pun bentrok-bentrok bercanda-bercanda kecil. Ya sih, teman-teman bonek tuh ngakun seperti itu. Ya rivalku ya Jakarta, Mas. Rivalku Jakarta. Cuma beda setahun ya. Beda setahun. Kita cuma beda setahun ya. Pasaran. Beda setahun ya. Karena kalau kita beda 28, 29. Dia bilang gitu, rivalku ya Jakarta. Bukan mana. Sama rivalku tuh Persema. Saya yang Persema sekarang nggak ada. Persema di liga mana? Dia bilang gitu. Kalau yang baru-baru nih kan sama Makassar di Jogja sendiri ada imbasnya. Oh iya, sama Makassar. Makassar kan sampai perang-perang itu kan, sampai perang-perang apa namanya? Jogja sendiri ada imbasnya nggak itu? Untuk sama Makassar ya? Sama Makassar enggak. Sama Kemarin sekali. pas saat kita ada kejadian di sana, di Jakarta dan di sana itu kita di sini nggak saling komunikasi lah juga. Komunikasi. Mungkin dengan Mas Theo. Tapi sebelumnya itu kita juga pernah nobar kayak biasa. Cuman nggak ada bercanda gitu. Nggak ada. Tadi kita lebih ke apa ya? Mungkin kalau dengan yang satu kita yang disebut rival kita nggak pernah. Enggak, ini kalau Jakarta ini rivalnya yang mana sih sebenarnya? Yang benar-benar rival. Saya pengen nanya nih, rival yang dianggap Jakarta tuh rival siapa sih yang dianggap Jakarta? Kalau Surabaya kan udah ngakuin. Rivalku yo Jakarta. Kalau saya pribadi mungkin sama yang lainnya. Kalau saya rival satu dengan bonek. Oh, sama ya. Sama kan? Sama. Teman-teman DIJ itu sama. Dan mungkin DIJ ini bukan mewakili Persija semuanya ya, cuman teman-teman DIJ sendiri mengakui kalau rivalnya itu bonek. Karena rival yang sehat. Dalam arti sehat itu bukan terus bukan terus tiap hari temenan ketika nonton bola terus rangkulan, enggak. Berantem waktunya bercanda ojo berantem beradal di sana channel aku soal basi. Karena bener Mas, kan rival itu bukan 2 kali 24 jam. Bukan 2 kali 45 menit. Rival itu bukan 1 kali 24 jam. Karena kalau 2 kali 45 menit setelah pertandingan selesai sampai parkiran 5 menit bubar misalnya kan, udah salaman. Udah terbukti juga di SSA kan, di SSA dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam kan dalam 1 kali 24 jam kan. Ya kalau menurut saya seperti itu gitu loh. Kalau menurut DJ cuman rival yang sebenarnya itu ya berarti rivalnya DJ mungkin Mas Teh dan teman-teman mengamini juga rivalnya tetap bonek. Berarti si Viking ini nggak dianggap kan? Berarti kan antara nggak dianggap apa nih? Antara nggak dianggap atau apa nih sebenarnya nih? Sama kayak jawaban Mas Piel. Kono kae. Kono kae. mulai meriah telepon. Kono kae sebelah juga. Masalahnya ketika rival nggak dianggap, itu yang sakit hati banget loh. Ya enggak? Ketika mungkin jangan sampai ketika kita rival tapi alah sopo sih gue. Iya enggak? Lebih bajingan ya. Mati-matian grup gue, tapi atau anggap gondu. Tujuannya gondu. Jadi satu lagi aku duta perdamaian. Duta pariwisata. Karena gawean kuwi dolan. Dolan karo nemoni kanca-kanca kabeh. Karo ngombe. Yo, besok Mas. Nikmati Jogja dengan minuman. Gedang Klenger. Dangklut. Berarti antara teman dengan Viking Jogja Bobot, kalau Bobot ada gak sih di Jogja? Ada. Tapi mayoritas mereka orang-orang dewasa, tua.
Oh, yang tidak suka dengan keributan. Kalau yang Viking yang masih bisa jadi. Oh gitu. Viking dan FCC yang katanya casual. FCC. Katanya si Albert. Yang katanya begitu. Bukan katanya, memang. Oh iya. Sebutan aja nggak gampangnya aku soalnya. Gani. Tenang nih. Enggak lah katanya. Enggak lah, cuman dia udah bubar. Dia bubar. Katanya udah bubar. Ketika tak temen di Cirebon katanya udah bubar. Udah bubar, FCC udah bubar. Udah bubar katanya. Tapi FCC emang katanya ada ya di sini di Jogja ya? Ada. FCC Ada, di kan? Jakarta ada. Dengan kata-kata lain mungkin Yogyakarta Crew, kalau kata-kata teman-teman ada sih kemarin yang ngobrol sama saya, setiap kota namanya kru itu berarti itu dia cabangnya dia. Cabang berarti kantor ya. Iya, orang ngece loh. Para laba franchise. Sing ngece masih sing ngece DJ. Franchise. Supporter franchise berarti. Masalahnya sempat terus terang si apa ya? Si teman-teman Surabaya ini ketika aku ngobrol dia bilang, aku ngefiknya apa? Ama lainnya baik semua. Tahu sendirilah bonek. Ama Bandung gimana baiknya sih? Tapi sama yang satu lagi di situ tadi, sama yang disebut tadi si franchise tadi itu. Iya beneran, emang bener-bener nggak tahu, saya nggak tahu, cuman ya mungkin besok lah lihat di akap yang berikutnya tiap hari Rabu. Kalau Rokes ini kan tiap hari kayak Jumat kita mungkin kalau akap antar kota antar provinsi mungkin besok saya pengen tandang ke Jakarta. Saya udah hubungin teman-teman Jakarta juga karena saya dulu tinggal di Kebayoran, hubungin anak-anak Kebayoran. Karena deketnya sama anak Kebayoran. Bebek Gaung, terus anak Kampung Baru. Karena dijemput juga di Kebayoran ya? Dijemput di Kebayoran juga, dan aku kan tinggal di Kebayoran wis berapa tahun, 5 tahun.